Anak-anak, di sini Ibu sudah selesai ya menjelaskannya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu punya sebuah permainan. Jadi di sini Ibu punya 3 kertas yang bertuliskan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, di balik kertas-kertas ini terdapat pertanyaan dan kalian akan menjawab pertanyaan ini. Adapun nanti caranya kalian cukup menjawab di belakangnya saja dan Ibu akan menunjuk 3 anak dari kalian untuk mengerjakannya. Nah, waktu pengerjaannya adalah 5 menit dan kalian tidak boleh membuka buku ataupun catatan. Jadi murni dari pemikiran kalian. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, hari ini tanggal berapa? 17. Oke, yang lahir tanggal 17? Justin ya? Oke, ini nomor 1 untuk Justin. Ada yang ingin menjawab nomor 2? Saya. Oke, Rafa. Selanjutnya absen nomor 25. Saya Bu. Revando ya, oke. Nah, di sini kalian yang mendapatkan soal-soal ini harus mengerjakannya dalam waktu 5 menit ya. Dikerjakan di bawah soalnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan. Ini sudah 5 menit ya. Tadi yang mendapatkan nomor 1 Justin ya. Oke, silahkan untuk Justin dibaca pertanyaan dan jawabannya di depan teman-teman. Pertanyaan, sebutkan hasil kebudayaan dan fungsi yang berasal dari zaman berburu dan meramu. Jawaban, kapak genggam untuk mengambil ubi dan menguliti binatang. Kapak penimbas untuk menimbas kayu dan menghemat tulang. Alat dari tulang untuk menangkap ikan. Baik, jadi masa berburu dan meramu merupakan masa Paleolitikum. Jadi, alat-alat yang digunakan seperti kapak genggam, kapak penimbas, dan juga flex itu merupakan masih dalam bentuk kasar. Jadi, mereka itu fungsinya digunakan untuk seperti berburu dan meramu. Jadi, untuk menguliti binatang, kemudian menggali umbi, seperti itu ya. Oke, yang mendapatkan nomor 2. Saya Bu. Ya, silakan dibaca. Pertanyaan, pada masa praaksara dikenal penguburan dengan menggunakan bekal kubur. Jelaskan pertanyaan tersebut. Jadi pada masa praaksara manusia purba menganggap bahwa orang mati akan hidup lagi. Oleh karenanya mereka diberi bekal kubur berupa alat-alat yang dapat menunjang kehidupan selanjutnya. Oke, jadi manusia purba pada masa praaksara mereka mempercayai reinkarnasi, yaitu adanya kehidupan setelah meninggal. Oleh karena itu, karena mereka kan menganggap bahwa mereka akan hidup lagi, jadi mereka ketika dikubur mereka diberikan bekal kubur seperti alat-alat seperti tadi. Nah, ternyata di situ muncul adanya sistem sosial, di mana ketika yang meninggal ini misalnya kepala suku, mereka ini akan diberikan bekal kubur yang lebih banyak dan lebih berharga. Contohnya mereka akan diberi nekara. Nah, sedangkan orang-orang biasa yang meninggal mereka hanya akan diberikan alat-alat untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Saya Bu. Ya. Bagaimana sistem kepercayaan yang dianut oleh manusia purba pada masa megalitikum atau batu besar? Jawaban, mereka sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme yang dapat dilihat dari peninggalannya seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Baik, jadi manusia purba pada masa megalitikum ini sudah mengenal adanya kepercayaan ya, baik itu animisme maupun dinamisme. Nah, di sini perlu kalian pahami bahwa kepercayaan dinamisme itu mereka mempercayai bahwasannya benda itu memiliki kekuatan. Misalnya batu besar, kemudian pohon besar, gunung, matahari, dan bahkan bulan. Seperti itu. Kalau animisme, mereka mempercayai bahwasannya orang-orang yang sudah meninggal itu memiliki roh yang
yang mana rohnya itu dapat menolong kehidupan mereka. Jadi baik kepercayaan animisme maupun dinamisme, mereka ini memberikan persembahan baik kepada benda maupun kepada roh yang telah meninggal. Seperti itu ya. Baik sekali ya anak-anak, sepertinya kalian semua memang sudah memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin beberapa dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang bisa, silakan angkat tangan. Ibu, Ya, Aidil. kebudayaan pada masa pra-aksara terus mengalami kemajuan. Baik sekali. Selanjutnya ada lagi? Ya, Yustin. Hasil kebudayaan pada masa praksana dibuat untuk memudahkan aktivitas pada masa itu. Baik sekali. Ada lagi? Ya, Revando. Semakin maju kehidupan pada masa praaksara, maka hasil kebudayaan yang dihasilkan juga lebih sempurna dari sebelumnya. Baik sekali. Jadi yang kalian sampaikan itu semuanya kesimpulannya sudah benar ya. Jadi hasil kebudayaan itu sejalan dengan daya pikir manusia purba. Jadi semakin daya pikirnya baik, maka hasil kebudayaannya juga akan semakin baik. Nah, hasil kebudayaan yang dihasilkan ini setiap zamannya juga mengalami peningkatan. Jadi menyempurnakan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya seperti ada kapak penimbas, kapak genggam itu berubah menjadi kapak lonjong seperti itu ya. Terus berkembang hingga menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, hasil kebudayaan ini sebenarnya dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia purba pada masa itu. Gitu ya. Anak-anak, jadi dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya ada pelajaran yang bisa kita petik untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, diantaranya yang pertama adalah pantang menyerah. Manusia purba apabila pada saat itu menyerah begitu saja, tidak ingin menciptakan hal-hal baru, maka mereka juga akan tetap statis di situ saja, tidak akan menghasilkan kebudayaan-kebudayaan yang seperti kita pelajari pada hari ini. Begitu ya. Terus selanjutnya mereka juga punya sikap selalu berinovasi. Nah, mereka sudah memiliki kebudayaan, tetapi mereka terus berinovasi dan menciptakan hal-hal baru sehingga pekerjaan mereka bisa lebih efektif dan juga efisien. Nah, yang selanjutnya mereka juga selalu memecahkan masalah secara bersama-sama. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwasannya manusia purba pada masa praaksara itu mereka memiliki keadaan sosial yang sangat erat, di mana mereka kan hidupnya secara berkelompok ya. Kalau mereka tidak kompak, maka mereka akan musnah. Mengapa? Karena pada saat itu yang pertama masih banyak binatang buas. Nah, yang kedua, bencana alam pada saat itu juga sangat luar biasa. Jadi di sini mereka itu saling melindungi satu sama lain untuk dapat hidup bersama. Nah, dari sini kita bisa memetik tiga hal itu, jadi kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya. Wah, kalian semua sangat hebat ya, bisa menjawab soal dari Ibu dan bahkan bisa menyimpulkan. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi sebagai bentuk penghargaan dari Ibu punya hadiah sedikit. Ini nanti dibagi secara rata ya, satu kelas. Nah, dan juga ini nanti dibaginya pada saat jam istirahat saja. Karena setelah Ibu ada apa lagi pelajarannya? Matematika. Oke, matematika. Jadi nanti dibaginya pas istirahat saja, karena nanti kalau pas jam matematika mungkin dimarahi sama ibu guru matematika ya. Oke, ini nanti dibagi ya. Terima kasih, Bu Guru. Baik, sama-sama. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Jadi dipersiapkan ya, dibaca materinya. Bagaimana, siap? Ya. Anak-anak, sepertinya cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya belajarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu duluan ya. Selamat siang.